Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Darul Reyhan. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode 89, yang dimana pada cerita sebelumnya, Han Feng berniat untuk merekrut para anggota wilayah kegelapan untuk menjadi kelompoknya, agar bisa menumbangkan Xiao Yan bersama Akademi Jianan, dan juga si keuntungnya di saat itu, Xiao Yan telah datang ke tempatnya Han Feng, karena Xiao Yan yang telah mengetahui niatan jahat Han Feng untuk membuat aliansi, yang untungnya, berkat kedatangan Xiao Yan, membuat orang-orang yang berniat untuk beraliansi dengan Han Feng. Tidak jadi karena takut dengan Xiao Yan, dan kemarin terjadi pertarungan antara Xiao Yan melawan pelindung Xuan, karena Han Feng yang membawa pelindung Xuan, untuk melindungi dirinya dari serangan Xiao Yan. Pada pertarungan itu, pelindung Xuan menggunakan kekuatan roh spiritual jahat raksasanya, untuk menghentikan Xiao Yan. Untungnya, Xiao Yan bekerja sama dengan kakek Tian Huo, menghadapi roh raksasa spiritual tersebut, yang sampai mereka berdua bisa menyerap roh raksasa itu, dan ending. Pada cerita kemarin, terlihat Han Feng berkhianat kepada pelindung Xuan, dengan Han Feng yang menusuk tubuhnya pelindung Xuan. Pada episode kali ini, dalam proses penusukan Han Feng kepada pelindung Xuan, Han Feng mengatakan kepada pelindung Xuan, kalau pelindung Xuan sekarang berada di kondisi yang sangat kritis, percuma saja untuk bisa bertahan hidup. Lebih baik jiwanya pelindung Xuan diberikan kepada dirinya, dan Han Feng akan melanjutkan perjuangannya pelindung Xuan. Untuk menghabisi rombongannya Xiao Yan, orang-orang yang melihat pengkhianatan Han Feng pun sangat tak menyangka, jika Han Feng akan berani melakukan hal ini kepada pelindung Xuan. Hal ini juga diperhatikan oleh tetua Mo Tianxing, dan juga kakek tua Yinshan. Kakek tua Yinshan merasa cukup lega, karena mereka tidak jadi bekerja sama dengan Han Feng. Orang seperti Han Feng di dunia ini tidak layak untuk ditemani. Dan Han Setelah menusuk pelindung Xuan, Han Feng menyerap kekuatan roh milik pelindung Xuan. Han Feng menyerapnya dengan sangat puas, tanpa ada yang tersisa. Seluruh tubuh Han Feng diselimuti oleh kabut kegelapan, menggambarkan kekuatan Han Feng sekarang yang telah meningkat drastis. Xiao Yan sudah menebak atas pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Han Feng. Xiao Yishan mengatakan, kalau dirinya akan mengambil alih pertempuran melawan Han Feng. Hal ini pun membuat Xiao Yan merasa kaget. Karena Xiao Yan tidak ingin membuat racun yang berada di tubuh Yishan semakin ganas. Yishan menjawab, tidak mungkin bagi dirinya bisa mengalahkan Han Feng. Jika tidak menggunakan segal tubuh beracun, apalagi kekuatan Han Feng sekarang, yang telah meningkat dengan drastis, Xiao Yan tetap saja tidak bisa menerima hal ini, karena Xiao Yan tidak ingin melihat tubuh racunnya Yishan semakin parah. Jika segel tubuh beracun ini tetap digunakan, Xiao Yan khawatir, tubuhnya Yishan tidak akan sanggup untuk menahannya. Yishan juga mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan, karena Xiao Yan selama ini telah menemani dirinya, hal yang belum pernah Yishan rasakan di Kekaisaran Cuyun sebelumnya. Namun di saat mereka berdua yang sedang berdebat, tiba-tiba saja Han Feng maju menyerang ke arahnya Yishan. Han Feng sudah tidak mempunyai rasa takut untuk berhadapan dengan Yishan, karena kekuatannya sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Yishan langsung menggunakan teknik dari tubuh beracunnya, sedangkan Xiao Yan pergi mengambil jarak, karena Xiao Yan akan mempersiapkan teknik pamungkasnya, gabungan dari 3 api surgawi yaitu teknik api eksterminasan lotus, ataupun api dewa amarah dalam pertarungan. Di saat Han Feng melawan Yishan, Yishan menggunakan teknik dari tetesan beracun. Han Feng belum sempat melepaskan serangannya, tiba-tiba saja Yishan telah mengeluarkan serangan tetesan beracun, membuat Han Feng pun terluka. Akibat serangan tetesan beracun dari Yishan, Han Feng langsung membalas serangan Yishan menggunakan teknik gelombang kekuatannya, dan membuat tubuhnya Yishan terkena luka parah. Tidak sampai di sana, Han Feng melanjutkan serangannya ke arah Yishan. Yishan pun menahan serangan Han Feng,
menggunakan teknik dari pelindung beracunnya, dan membuat serangan Han Feng tidak bisa menembusnya. Tetapi di saat yang bersamaan, Yishan masih menahan rasa sakit akibat serangan dari Han Feng. Xiao Yan di lain sisi, masih mempersiapkan teknik gabungan 3 api surgawinya, yang sekarang telah berada di tahap pertengahan. Energi yang dikeluarkan dari gabungan 3 api surgawi ini, membuat sebuah aura yang sangat kuat. Han Feng pun merasakan kekuatan aura dari Xiao Yan. Hal ini membuat Han Feng merasa ketakutan. Dengan teknik gabungan 3 api surgawinya Xiao Yan, Han Feng menghiraukan Yishan. Dengan segera ia maju ke arah Xiao Yan, untuk menghentikan 3 lotus api Xiao Yan. Untungnya, Yishan dengan segera maju ke hadapan Han Feng, untuk mencegah Han Feng, agar tidak mengganggu Xiao Yan mempersiapkan teknik 3 api surgawinya. Han Feng mau tidak mau, harus membereskan Yishan terlebih dahulu, agar dirinya bisa menghentikan Xiao Yan. Selama Yishan masih bisa bergerak, hal ini akan membuat Han Feng kesulitan, untuk bisa menghentikan Xiao Yan. Pertarungan yang sangat sengit di antara Xiao Yan dan juga Yishan kembali berlanjut. Sampai pada akhirnya di tengah pertarungan itu, Xiao Yan muncul di hadapan mereka, dengan Xiao Yan yang telah berhasil menggabungkan 3 teknik api surgawinya, dengan membentuk teknik api lotus, yang kali ini merupakan serangan terkuatnya Xiao Yan. Han Feng yang melihat dari gabungan 3 api surgawi milik Xiao Yan, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dirinya hanya bisa pasrah menerima kematiannya. Orang-orang yang berada di dekat sana juga melihat teknik api amarah dewa milik Xiao Yan, merasa ketakutan dan mereka semua pun segera melarikan diri ke tempat yang aman. Setelah teknik api amarah dewa Xiao Yan meledak, semua arena yang berada di lembah Moyan itu hancur seketika, seperti telah terjadi badai yang sangat besar. Tak disangka, walaupun Han Feng sebelumnya telah terkena teknik api amarah dewa dari Xiao Yan, Han Feng masih bisa bertahan hidup, walaupun kondisinya sekarang, bisa dibilang sangat sekarat. Pak Tua Yingshan dan juga Tetua Mo Tianxing, tidak habis berpikir. Karena orang yang masih semuda ini, memiliki kekuatan yang sangat gila, dan di sini mereka sepertinya tidak akan bisa lagi untuk bisa mendapatkan cairan badi dari Xiao Yan. Di sisi lain, Yishan masih belum puas melihat kondisi Han Feng yang masih sekarat ini. Yishan maju menambahkan serangannya ke arah Han Feng. Dengan Yishan menggunakan teknik dari racun darah, membuat kondisi tubuhnya Han Feng menjadi sangat kacau, sampai pada akhirnya tubuh Han Feng pun hancur akibat teknik racun milik Yishan. Sebagai penutup dalam pertarungan ini, Xiao Yan pun mengambil kekuatan jiwa milik Han Feng, dan memasukkannya ke dalam tungku penyimpanan. Hal itu pun membuat Han Feng terperangkap di dalam sana. Setelah urusan Xiao Yan menyingkirkan Han Feng telah usai, Xiao Yan pun pergi ke tempat Tetua Mo Tianxing dan juga kakek tua Yingshan. Xiao Yan mengatakan kepada mereka, kalau cairan badi akan menjadi hak miliknya. Xiao Yan menekankan, jika dirinya tidak akan menyerahkan cairan badi ini kepada siapapun. Dan jika mereka berdua menginginkan cairan badi seperti cara ini lagi, maka Xiao Yan tidak akan mengampuni mereka. Terutama perkataan ini, ditujukan kepada kakek tua Yingshan, karena kakek tua Yingshan yang sangat menginginkan cairan badi ini. Kakek tua Yingshan yang mendengar ancaman dari Xiao Yan pun sangat ketakutan. Dirinya tidak memiliki keberanian lagi untuk memperjuangkan cairan bodi. Sedangkan untuk Tetua Mo Tianxing, sesuai dengan perjanjian mereka sebelumnya,
Xiaoyan dan juga Yishan akan membantu tetua Motian untuk menyembuhkan putranya dari racun Yishan yang sebelumnya telah diserang oleh putranya tetua Motian. Yishan memberikan obat penawar kepada Motian Xing, yang dimana obat penawar ini diminta untuk digunakan selama sebulan penuh. Maka setelah obat penawar itu digunakan, maka kondisi dari putranya tetua Motian Xing akan kembali sembuh. Tetua Motian berterima kasih atas kebaikan mereka. Setelah semua masalah beres, pada akhirnya mereka semua pun bisa lega. Xiaoyan meminta kepada Xian untuk membantu mereka dalam pencarian harta karun dari lembah Moyan. Karena Xian yang sangat pandai sekali dalam pencarian harta karun, dengan dipandu oleh Xian, mereka pun memasuki markas dari lembah Moyan. Dengan dibantu oleh Xian, Xiaoyan dan juga Suqian mengikuti Xian untuk mencari harta karun yang berada di markas dari lembah Moyan ini. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil menemukan ruangan harta karun. Xiaoyan tak menyangka jika Xian dapat menemukan lokasi harta karun dengan sangat tepat. Xiaoyan mengagumi indera penciuman Xian yang sangat tajam. Mereka pun mulai memeriksa setiap harta yang berada di ruangan harta ini, tetapi masalahnya pada ruangan harta, setiap hartanya itu diberikan dinding pelindung yang telah diberikan oleh ketua hantu iblis sebelumnya, dan jika mereka mencoba untuk menghancurkan pelindung dari harta karun ini, maka harta karun ini akan hancur sendirinya. Jadi hanya hantu iblis saja yang dapat mengambil harta karun di dalam tempat penyimpanan harta karun ini. Tetapi Xiaoyan memiliki ide, di mana mereka mungkin bisa menggunakan kekuatannya Xian, karena kekuatan Xian sendiri dapat menembus apapun perlindungan sihir. Xiaoyan meminta bantuan kepada Xian untuk mengambil harta karun yang berada di tempat penyimpanan harta karun ini. Xiaoyan berjanji, jika Xian mau melakukan hal ini, maka Xiaoyan akan memberikan ramuan pil yang enak kepada Xian nanti. Xian yang mendengar itu sangat senang dan ia setuju dengan kesepakatan Xiaoyan. Xian mencoba untuk mengambil harta karun yang berada di tempat penyimpanan harta karun itu. Dengan mudahnya Xian bisa mengambil harta karun yang berada di dalam sana. Xiaoyan masih belum secara penuh bisa mengetahui seberapa kuat kekuatan Xian ini. Tetapi hal ini masih menjadi tanda tanya besar bagi Xiaoyan, dan Xiaoyan ingin mencari tahu hal ini. Tetua Suqian juga memiliki pertanyaan yang sama dengan Xiaoyan, dan Tetua Suqian memberikan saran kepada Xiaoyan, jika Xiaoyan ingin mencari tahunya, maka Xiaoyan bisa pergi ke daratan tengah, karena di sana masih terdapat wilayah misterius, yang dihuni oleh para binatang misterius juga, mungkin. Dengan Xiaoyan pergi ke sana, maka Xiaoyan bisa menemukan asal-usul dari Xian. Tetapi Tetua Suqian memberikan saran lagi kepada Xiaoyan, jika Xiaoyan berniat pergi ke dataran tengah, maka setidaknya Xiaoyan harus berada di ranah Douzong, karena di tempat itu sangat berbahaya dan juga misterius. Setelah Xian merogoh-rogoh ke dalam tempat penyimpanan harta karun itu, Xian menemukan sebuah gulungan peningkatan kekuatan, yang dimana pada gulungan pertama ini, Xiaoyan mendapatkan sebuah gulungan, yang dapat membantu dirinya, bisa menggunakan teknik dari gabungan 3 api surgawi, secara beberapa kali, jadi Xiaoyan tidak perlu khawatir, jika serangannya meleset, maka Xiaoyan bisa mengeluarkannya yang kedua kalinya, jadi gulungan pertama ini akan sangat berguna sekali kepada Xiaoyan. Untuk gulungan kedua, Xiaoyan mendapatkan sebuah gulungan yang berisikan tentang boneka surgawi. Tetua Suqian yang mendengar itu pun sangat kaget, dan ia menyarankan kepada Xiaoyan untuk menyimpan gulungan boneka surgawi ini, karena akan bisa membantu Xiaoyan untuk petualangan Xiaoyan selanjutnya, yaitu di wilayah Zhongzhou. Lalu harta ketiga, Xian mendapatkan harta yaitu inti peningkatan sihir, yang dapat membantu menstabilkan kekuatan spiritual Xiaoyan. Tak disangka, tangannya Xian di sini sangat hebat sekali, menemukan harta-harta langka, apalagi sangat berguna di kemudian hari. Singkat cerita, Xiaoyan telah kembali ke dalam kediamannya Xiao, yang sekarang telah membuat ramuan jiwa, untuk diberikan kepada Guru Tianhuo. Sesuai janji Xiaoyan yang sebelumnya kepada Tetua Tianhuo, kalau Xiaoyan akan memenuhi kebutuhan kekuatan jiwa dari Guru Tianhuo, selama Guru Tianhuo berada di dalam cincin.
Setelah Xiaoyan memberikan ramuan jiwa kepada Guru Tianhuo sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Guru Tianhuo akan mengenang jasa Xiaoyan ini, dan ia akan balas budi suatu saat nanti. Xiaoyan mengatakan, jika hal tersebut tidak perlu, karena Guru Tianhuo lah yang telah menyelamatkan mereka semua waktu berhadapan dengan raksasa roh. Hal itu tidak bisa mereka lakukan, jika Guru Tianhuo tidak membantu mereka. Guru Tianhuo menjawab, kalau roh raksasa itu, memang ia butuhkan. Jadi intinya di sini, mereka semua sama-sama diuntungkan. Tidak perlu ada yang berpikir, siapa orang yang bekerja dengan keras, dalam pertarungan sebelumnya, karena bagi Tianhuo, mereka semua telah bekerja dengan baik. Pada saat itu, tiba-tiba Xiaoli datang ke ruangan Xiaoyan dengan wajah panik. Dia mengatakan, kalau sekarang Yishan di kondisi yang parah. Benar saja, di kamar Yishan sekarang, terlihat Yishan yang mengeluarkan racun secara tidak beraturan, sampai membuat seluruh kediamannya dipenuhi oleh dinding beracun. Yishan sendiri yang berada di dalam sana, terlihat kesakitan menahan racun, yang tidak bisa ia kendalikan. Percakapan tadi sekaligus menutup episode kali ini guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih buat dukungan kalian. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian kata-kata dan pengeditan video. Bantu Mimin untuk share ke teman-teman kalian, agar Mimin semakin semangat untuk upload video ya guys ya. Sekali lagi Mimin ucapin terima kasih. See you guys.